Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, apa kegunaan daripada aplikasi Juragan Catat? Pada kebiasaannya, jika kita sedang melakukan ujian, kita akan ngasih nilai di kertas ujian, kemudian kita masukkan ke dalam garis-garis seperti ini. Ketika dapat hasilnya, maka kita akan menyusun kembali siapa yang nilai tertinggi di kertas yang baru. Apalagi kalau digabung dengan ujian awal dan akhir, kita akan menotal kembali. Ini ujian akhir, ini ujian awal, di total, kemudian dialah yang akan mendapatkan peringkat pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, adapun kegunaan daripada Juragan Catat sangat-sangat simpel, hanya itu. Ketika kita mengetiknya, menyusun angkanya, memasukkan angkanya ke dalam aplikasi, maka otomatis dia akan menyusun urutan siapa nilai terbanyak, dan otomatis juga bisa mengambil dari ujian sebelumnya, dan otomatis juga jika admin TU atau yang mengurus memerlukan nilai ini tidak lagi mengetik ulang jika menggunakan Juragan Catat. Misalnya diperlukan untuk pembuatan ijazah dan lain sebagainya, maka jika kita mengetiknya di Juragan Catat, si TU tadi tidak lagi mengulang untuk mengetik nilai-nilai ini. Kemudian lagi keuntungannya, kita bisa mengirimkan data nama murid ini ke kelas berikutnya. Jadi kelas berikutnya tidak perlu mengulang mengetik nama-nama satu persatu, tinggal kita minta ke kelas sebelumnya langsung masuk ke Juragan Catat. Jadi sedikit saja, sedikit meringankan, mempercepat kerjaan para guru. Oke, kalau muridnya cuma 30, lumayan mudah untuk ditulis seperti ini, diulang di kertas yang baru. Namun jika muridnya 70, 80, ya lumayan lah, sedikit menyita waktu para dewan guru. Nah, kami hadir selaku memberikan solusi, bukan memaksakan harus menggunakan aplikasi ini. Namun begitu senangnya kami jika aplikasi kami digunakan, dimanfaatkan. Mudah-mudahan aplikasi ini berkah. Langsung saja kita mulai caranya. Ketika guru sudah menginstal aplikasinya, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ada ikon Juragan Catat. Guru buka aja aplikasinya. Aplikasi penghemat waktu. Itulah yang kami harapkan bisa membantu meringankan sedikit waktu dewan guru. Ketika baru pertama kali guru membuka aplikasinya, akan diminta login seperti ini. Namun ini sekali saja, bukan setiap kali. Guru login aja dengan email ini di HP guru juga. Kalau yang tidak bisa minta bantuan sama guru-guru yang lain. Kita klik login, nanti akan diminta email. Pilih email yang mana yang guru ingat passwordnya. Nah, otomatis kalau sudah selesai akan masuk tampilannya seperti ini. Langsung saja guru ke bagian bawah sini, nilai ujian dan absensi asisten guru. Kenapa kami taruh di bawah fitur ini? Karena fitur yang 3 di atas ini ada sedikit biaya langganannya sesuai keperluannya. Di sini fitur-fitur yang kami gratiskan. Mudah-mudahan fitur-fitur yang di atas ini nanti akan membiayai operasional aplikasi yang kami gratiskan ini, khusus untuk guru-guru dimanapun berada. Silahkan bantu share, semoga banyak yang mendapatkan manfaatnya. Langsung saja kita klik di sini, lalu kita pilih hitung nilai ujian. Pertama, ini adalah tampilan kosong yang belum ada foldernya. Setelah selesai membuat folder, ini folder pertama yang guru buat, guru masuk aja ke dalam folder ini. Di sini akan tampil seperti ini, masih kosong. Bagaimana kita membuat mata pelajaran yang akan kita ujikan? Guru klik aja titik 3 di sini. Nah, di sini atur kolom ujian. Ini pertama kali yang guru lakukan. Di sini untuk sekolah agama sudah saya masukkan semua nama-nama kitab, tinggal dihapus yang tidak ada di pak pelajaran guru. Misalnya ini untuk Resika Sanawiyah, Mahfuzat tidak ada, Tajwid tidak ada. Lugat tidak ada, sirah. Nah, misalnya pokoknya guru klik aja gambar tong sampah ini, nanti dia akan hilang sendiri. Ada susunannya, guru bisa klik yang sebelah sini. Ini bisa diklik, ditahan, dipindah-pindah sesuai pelajaran di sekolahan guru. Yang mana yang di atas, yang mana yang di bawah, itu bisa diatur sesuka hati. Kalau tidak ada pelajaran di sini, nanti ditulis aja di sini. Misalnya yang mau memakai aplikasinya adalah sekolahan umum, lalu ditulis di sini bahasa Indonesia, misalnya, lalu klik tambah di sini. Nah, maka nanti akan ada muncul pak baru. Ya, pokoknya yang tidak dipakai hapus aja, yang tidak ada di contoh ini bisa ditambahkan. Ya, karena ini kita contoh versi kesannya, kita hapus aja dulu ini. Kalau sudah selesai, susunannya sudah sesuai rapot guru, klik aja simpan kolom. Kalau sudah disimpan kolomnya, maka langsung saja kita mulai menambahkan murid. Di sini klik tambah murid, namanya misalnya Ahmad, nomor induknya 32415 misalnya. Klik simpan di sini. Nah, otomatis nama-nama kitab yang sudah disusun tadi
berada di sini, tinggal kita masukkan nilainya. Misalnya Ahmad dapat tauhid 10, tafsir 10, hadis 10 misalnya. Dia otomatis menata. Kemudian pak berikutnya bisa digeser seperti ini atau dibuka, lihat semua. Klik di atas ini, lihat semua. Nah, di sini begini tampilannya lebih mudah mengisinya. Masalah tafsir apa, masalah hadis 9, fikih 7, masalah fikih 9, akhlak 5, akhlak 9, tarikh 9, nahwu 10, sorot 10, balaghah 10, faraid 9, mantiq 9, insya 9, arut 10. Itu 3. Oh, ini insya mungkin tidak ada. Kalau tidak ada faknya di sini masih kita bisa hapus di sini, klik tanda X ini, dia akan otomatis hilang. Nah, di sini ada nilai ada 10 pak, totalnya 139 nilai si Ahmad. Nanti kita pada kembali untuk membuat nama berikutnya, misalnya Sufyan, ini 356. Misalnya contoh aja, klik simpan kembali. Nah, begitu seterusnya diulang. Mau ditambah kitab bisa di sini, tambah kitab yang lain atau cukup isi lagi untuk Sufyan. Begitu seterusnya. Nanti kita contoh 2 ya. Kita percepat aja. 10, 8, 7, 5, 3, 10, 10, 8, 8, 8, 6, 9, 10, 10, 10, 10, 9. Oke, ditutup lagi. Nah, ini masih urutan serat. Nah, kita banyakkan 10, 10. Ini lagi 10. Oke, jadi si Sufyan ini sebenarnya nilainya lebih banyak daripada si Ahmad. Kenapa jadi Sufyan 140 nomor di bagian bawah, susunannya di bagian bawah, dan si Ahmad di bagian atas, karena kita masih melihatnya sesuai abjad. Coba lihat di bagian sini sesuai abjad. Coba kalian baca, coba guru baca tips yang di atas ini. Selama pengisian nilai, pilih urutan sesuai abjad agar posisi murid tidak bergeser jika sudah selesai, ubah ke urut peringkat. Kenapa jadi defaultnya saya pilih sesuai abjad? Karena kalau kita sedang mengisi, lalu nilainya berubah, misalnya si Ahmad masih di posisi 70, di posisi nomor urut 5 setelah saya isi di sini, tiba-tiba dia naik ke peringkat 1, maka kita bingung. Sedang mengisi, marah si Ahmadnya menghilang. Kemana? Karena dia otomatis naik ke atas. Makanya kita pilih dulu sesuai abjad. Nanti kalau sudah selesai semua, muridnya misal 50 orang diisi semua nilainya, barulah kita pilih sesuai abjad ini, kita pindah menjadi, klik di sini, sesuai peringkat. Nah, kalau sudah sesuai peringkat, huruf di depannya tidak lagi menjadi susunannya, namun nilai yang terbanyaklah yang akan tampil di atas. Pertanyaannya bagaimana jika nilainya sama? Kita contoh 140, ini 139, ini 109. Oke, nah di sini terjadilah nilai sama-sama 140 Ahmad dan Sufyan. Siapa yang peringkat 1, siapa peringkat 2, maka otomatis sistem membaca nomor angka yang sama bisa dinaik turunkan. Nilai kembar atur peringkat di sini. Jadi kalau guru yang lebih tahu yang cocok di peringkat 1 Sufyan apa Ahmad. Jika Ahmad, maka silahkan guru naikkan atau turunkan si Sufyan. Klik di sini turun. Otomatis si Ahmad lah yang menduduki peringkat 1. Itu jika terjadi nama sama. Itu aja. Yang lebih mudah lagi ketika kita mau mencetaknya, klik titik 3 di sini. Klik cetak, pilih yang kalau banyak pelajarannya yang posisi kertasnya yang berbahan datar gini. Kalau mata pelajarannya sedikit, pilih potret yang tegak. Kita coba lanjut cetak. Nah, beginilah hasilnya. Laporan nilai hasil ujian, instansi sekolah ini belum diatur, nanti guru atur di pengaturan nama sekolahnya apa. Ini kelas sesuai folder, ini nama gurunya. Peringkatnya nanti bisa diatur di pengaturan juga. Oke, kita coba rubah pengaturan yang ada di sini. Ini nama gurunya masih salah, sekolahnya masih salah, peringkatnya pun bisa guru atur sesuka hati. Ini klik titik 3 di sini. Atur pengajar dan instansi di sini. Atur aja misalnya guru Ahmad. Sekolahnya misalnya Syafaatul Ikhwan. Simpan, maka dicetakkan tadi, klik lagi cetak, escape, cetak. Wah, ini nama gurunya sudah berubah. Jadi nama sekolahnya sudah berubah, tanggal dicetak ada lengkap. Nah, itu sampai di situ kegunaan aplikasi. Jika kita sudah mendapatkan, kita hapus dulu. Kita hapus. Bagaimana kita jika sudah mendapatkan nama-nama dari murid yang lalu dari kelas sebelumnya? Klik titik 3, menu Excel. Ambil data dari Excel. Kita ambil data dari Excel atau ambil data dari link spreadsheet. Kalau ambil data dari link spreadsheet itu lebih mudah. Begini caranya. Kita buka Google Drive. Kita cari filenya. Nah, ini data nilai angkatan berapa. Kita salin linknya. Mau kita bagikan dulu. Kita bagikan. Kita buka aksesnya. Siapa saja yang memiliki link. Jangan yang dibatasi. Kalau sudah terpilih, kita klik salin di sini.
Di sini kita tinggal paste aja. Kita pilih di sini, klik titik 3, menu Excel, ambil data dari. Nah, tadi kan kita sudah copy linknya, tinggal paste, klik tahan, tempel. Kita klik tarik data. Ulang. Tarik data. Dia akan memproses. Nah, ini nama-namanya akan otomatis masuk sesuai nilai-nilai yang mereka dapatkan di kelas yang lalu. Namun bagaimana kita cara menghapus nilainya? Kita cuman di kelas berikutnya memerlukan namanya saja sama npm. Klik titik 3, kosongkan semua nilai. Ya, kosongkan. Nah, nilainya akan terhapus. Maka mulailah guru mengisi nilai-nilai dari murid sebelumnya tanpa harus mengetik satu persatu lagi namanya. Oke. Jika kesulitan menggunakan menu Excel ini, nanti guru tanyakan aja sama guru-guru yang lain yang sudah bisa menggunakannya. Kemudian untuk atur predikat, klik di sini. Nah, kalau nilai ujiannya itu 10 satu papnya, maka dia akan otomatis menghitung berapa pelajaran yang sedang guru ujikan. Kalau 10 nilai maksimalnya satu papnya, maka di sini nilai rata-ratanya karena pelajarannya 16, maka 100% itu adalah 160. Di sini gua atur aja namanya, misalnya Mumtaz, dan lainnya dari ini namanya misalnya baik, itu dari nilai presentasi berapa sampai berapa. Nanti tambahkan aja, hapus aja. Ini sekedar contoh aja. Ini bisa dihapus, bisa diganti namanya dan predikatnya dari berapa sampai berapa. Kalau nilai maksimalnya itu 100 misalnya satu pak pelajaran itu nilainya 100, maka 1600 itu adalah 100%. Maka ketika 80% dia disebut gitar dan seterusnya. Atur aja sesuai keperluan sekolah masing-masing. Setelah itu fitur terakhir ada yang namanya tarik hasil ujian lain. Jadi kalau di sini belum ada, kita contoh misalnya kita buat ujian awal. Oke, ujian awal datanya kita ambil sesuai Excel. Nah, kita anggap ini adalah ujian awal, kita kembali ke ujian akhir. Nah, di sini klik titik 3, tarik hasil ujian lain. Kita ambil dari ujian awal. Yang penting namanya sama. Ini kolomnya kita kasih aja begini. Ganti sesuai kemauan guru. Yang penting jangan panjang. Ujian 1 misalnya. Simpan, tarik nilai. Nah, otomatis nilai yang ujian pertama akan masuk di awal seperti ini. Jadi nanti dia akan otomatis tertotal dengan ujian akhir. Oke, jadi misal cetaknya begini nanti. Nah, nilai ujian awalnya sudah masuk, tinggal kita isi ujian-ujian yang lain. Nanti siapa yang paling banyak, dia yang akan menduduki peringkat pertama. Tapi saya misalnya nggak mau merusak data nilai ini. Ya sudah, kalau kita mau menggabung nilai 1 dan 2, jangan mengeditnya dari file aslinya. Duplikat aja dulu. Klik titik 3 di sini. Klik duplikat. Sertakan nilai. Nah, maka dia akan ada satu folder tambahan, tapi di sini ada tanda copy. Ini folder baru yang nilai di sini sudah masuk ke sini. Jadi kita rubah aja menggunakan nilai gabungan. Jadi data nilai ujian akhir tidak berubah, ujian awal tidak berubah, tapi di sini adalah kita rubah aja misalnya namanya gabungan, edit nama, gabungan nilai, simpan. Nah, di sini maka akan nilai yang gabungan, tidak tercampur dengan ujian awal, ujian akhir. Jadi kita punya 3 data, ujian awal, ujian akhir, dan nilai gabungan. Disinilah fungsi daripada folder itu, memisahkan. Kemudian fitur yang terakhir adalah nilai ini bisa kita bagikan ke muridnya atau ke orang tua wali murid yang mungkin kita ingin mengasih tahu kepada orang tuanya bahwa seseorang yang bernama ini nilainya tahun ini kurang baik, silahkan belajar lebih lagi. Nah, klik titik 3 ini. Di sini ada bagikan ke grup. Nah, teksnya ini otomatis kami buatkan, kodenya sudah ada, namun silahkan aja ganti. Yang penting linknya ini sama kodenya jangan diganti. Kata-katanya silahkan diganti aja. Salin, kita pergi ke WA, kita salin aja, tempel. Nah, begini nanti orang tua atau muridnya melihat. Kalau mereka klik di sini, lalu mereka salin kodenya, salin kode, maka tampilan seperti ini. Nah, mereka disuruh mengisi kode rahasia tadi, tahan, tempel. Kalau mereka klik cari, maka semua nilai mereka bisa lihat. Jadi bisa jadi bahan evaluasi bagi orang tuanya, atau mereka mau juga ikut mencetaknya bisa juga. Nah, tapi tanpa mereka bisa mengedit sama sekali, hanya melihat aja, tidak mengeditnya. Ini sangat-sangat memudahkan untuk laporan daripada hasil ujian yang real.